Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kawan-kawan, hari ini kembali lagi di channel kami, channel YouTube Islamic Broadcasting Project. Jadi pada hari ini kami ada di segmen yang baru nih kawan-kawan. Biasanya kalau misalkan podcast-podcast kayak gini kan, kami tuh di segmennya Rubik, Ruang Bincang Asik. Hari ini kami ada di segmen Tripod. Dan kebetulan di segmen yang baru, di segmen yang segar hari ini, dan episode pertama, hari ini kita bawa tamu yang spesial nih kawan-kawan. Tamu yang nggak bisa dibilang tamu, tapi bisa dibilang keluarga sih daripada dibilang tamu. Cuman inilah bentuk kespesialan segmen hari ini dengan tamu yang cukup spesial. Hari ini kita ada bawa Bapak Rektor Pak Fahmi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Jadi kawan-kawan dimanapun kalian berada, mohon maaf misalkan MC-nya hari ini agak gugup nggak kayak biasanya, karena ini tamunya langsung rektornya yang menyiapkan program hari ini. Mana kawan-kawan? Pak Rektor, jadi hari ini dari tadi dari mana aja pagi ini? Saya tadi pagi nerima tamu dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh setengah jam. Setelah itu saya nerima tamu lagi dari teman-teman Dayah itu. Nah ini agenda yang ketiga hari ini, memberikan kunjungan pada adik-adik yang di broadcast ini. Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi tersendiri bagi para mahasiswa, sekaligus juga yang penting ada informasi-informasi yang memang wajib untuk diketahui oleh khalayak sivitas akademika tentunya. Demikian. Jadi dengan segala kesibukan Pak Rektor dari pagi dan sibuk ini, belum lagi nanti katanya jam 11 sudah ada agenda lagi. Oh iya, tiap hari begini. Ya, mumpung kita diberikan waktu, kita jalin komunikasi, kolaborasi dengan semua pihak gitu. Oke. Jadi kalau misalkan dengan segala kesibukan Pak Rektor ini, itu gimana Pak Rektor tetap menjalankan visi misi kampus YAIN Langsa? Apa sebenarnya kesibukan Pak Rektor ini berhubungan langsung atau berhubungan erat dengan visi misi? Iya, baik, terima kasih. Nah ini mulai pelan-pelan masuk ya. Baik, visi misi kita itu jauh ya. Karena dia jauh dan besar, maka harus secara bertahap dilakukan. Kita itu sebagai kampus Yayan Langsa punya cita-cita besar menjadi pusat kajian keislaman yang unggul dalam taraf ASEAN itu. Nah itu, jadi ini kan jauh ya, mimpi kita ini harus diwujudkan tahap demi tahap, maka kita harus membuka diri kepada siapapun, terutama lembaga-lembaga pendidikan, baik dalam skala nasional maupun internasional, begitu. Jadi kalau misalkan saya kulik sedikit nih Pak Rektor, dengan pertanyaan tadi, visi misinya menjadi pusat kajian kajian keislaman di tahap ASEAN ya. Iya. Yang mana kalau saya lihat itu cukup besar juga. Betul. Itu besar sekali. Betul. Tapi kita mulai dari atas dulu. Pihak rektorat udah melakukan apa saja sejauh ini? Oke. Kesampingkan dari prodi-prodi atau fakultas yang lain, fakultas di bawah. Cuman dari pihak rektorat membangun hubungan sama kampus-kampus luar itu sudah sejauh mana? Sudah berapa persen visi misi itu udah dijalankan Pak Rektor? Ya. Baik, dalam waktu kurang lebih setahun ya, dalam waktu setahun ke belakang ini kita itu fokus pada peningkatan kualitas akademik, baik itu di kalangan dosen maupun di kalangan mahasiswa. Kemudian fokus kita juga dalam 1 tahun ini kita sudah melakukan tata kelola atau tata pamong terstruktur, sejak dari wakil rektor sampai dengan sekretaris jurusan. Kemudian di kalangan tenaga kependidikan kita juga sudah menempatkan orang pada jabatan dan
track recordnya. Nah, itu di jangka pendek dalam 1 tahun ini kita terus melakukan tata kelola itu. Ya. Jadi yang mahasiswa kita sudah sampaikan melalui penganggaran kegiatan-kegiatan apa yang update untuk mendukung kualitas akademik mahasiswa. Kemudian di kalangan dosen juga kita sudah memberikan porsi yang proporsional untuk mereka mendapatkan pelatihan, kemudian keterampilan, kurikulum. Nah itu tentu ini melibatkan banyak pihak di luar itu. Jadi saya pikir ini untuk jangka pendek dalam 1 tahun lebih lah ke belakang itu. Nah itu. Jadi setahun ini Pak Rektor udah melakukan banyak hal dan dalam masa jabatan Pak Rektor yang memang ya ada yang bilang itu cukup sebentar lagi dan mungkin ada yang juga yang bilang itu masih panjang, bisa nggak itu tercapai Pak Rektor visi-visi itu? Ya, saya ini orangnya optimis. Ya. Jadi ini modal. Ya. Meskipun baru 1 tahun menjadi rektor, tapi rasanya udah 5 tahun ini. Rasanya sudah jadi 5 tahun dengan dinamika yang begitu tinggi. Ya. Nah, jadi terus gimana untuk tahun-tahun berikutnya? Ya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin, terutama dalam hal peningkatan akreditasi program studi, sehingga itu menjadi energi positif kita dapat melakukan transformasi lembaga ataupun alih status dari IAIN menjadi UIN. Gitu. Jadi dalam proyeksi IAIN menjadi UIN nih Pak Rektor, ya. Itu kan berhubungan langsung sama akreditasi. Betul. Sejauh apa udah perkembangan Pak Rektor? Apa tahun depan, apa 2 tahun lagi, apa sampai Pak Rektor habis nanti belum UIN juga, apa gimana? Apa setahun lagi Pak Rektor? Jadi begini, secara administratif, sepanjang sejarah perjalanan peradaban IAIN Langsa ya, kita sudah mencatat ada 2 bulan yang lalu itu kita meraih akreditasi unggul untuk 1 prodi. Nah, di bulan ini saja sudah ada 5 prodi yang melakukan submit untuk mendapatkan akreditasi itu. Kita berharap akhir bulan Desember ini atau di bulan Desember akhir ini kita mendapatkan 2 lagi program studi unggul itu. Nah, meskipun ada beberapa prodi dalam catatan saya itu akan submit di bulan ini juga. Nah, prodi-prodi unggul ini menjadi bahan administratif formal wajib untuk kita mendapatkan tahapan berubah status dari IAIN menjadi UIN. Nggak cukup hanya 1 prodi unggul menjadi UIN, nggak cukup. Ya, minimal itu harus ada 3. Nah, itu dari segi prodi unggulnya. Kemudian ada persyaratan lain, kita harus menambah 1 lagi guru besar pada bidang yang berbeda dari 3 guru besar yang sebelumnya untuk menjadi syarat dari IAIN menjadi UIN. Jadi saya pikir kalau 3 tahun ke depan itu seperti apa? Ya sudah UIN. Ya. Tahun depan saja kita proyeksikan kita sudah menjadi UIN. Mudah-mudahan lah. Dukungan dari semua pihak, sivitas akademika ya. Begitu. Terima kasih. Mungkin itu yang selama ini kawan-kawan pengen dengar jawabannya langsung. Berarti bisa kita nantikan saja tahun depan atau paling lambat tuh 3 tahun lagi kita udah berubah menjadi UIN. Insya Allah. Terima kasih. Jadi saya pribadi nih Pak Rektor mengucapkan alhamdulillah juga lah, sekaligus terima kasih karena nanti ijazah saya udah jadi UIN kan. Insya Allah UIN. Itu luar biasa kawan-kawan. Jadi Pak Rektor, saya kan tadi baru dengar ini kan dari kalangan dosen menyusun akreditasi borang. Iya benar. Pembentukan guru besar tadi harus ada yang unggul dan lain sebagainya. Itu perannya mahasiswa itu sekarang gimana Pak Rektor untuk bisa sama-sama lah kita saling bantu untuk menuju ke sana? Iya. Oke.
Nah ini bagian atau sesi penting saya pikir untuk saya sampaikan. Terus di mana peran mahasiswa untuk pencapaian transformasi lembaga dari IAIN menjadi UIN? Pertama, peran mahasiswa sebagai agent of change ya itu sangat menentukan bagi transformasi berhasil tidaknya kita menjadi UIN atau tidak. Tantangan kita sekarang adalah literasi digital, gitu. Jadi semakin mahasiswa ini bisa masuk dalam ranah digitalisasi, apakah bidang pendidikan, pengabdian masyarakat, ataupun penelitian, ini sangat menentukan. Saya sangat menunggu-nunggu mahasiswa yang mana yang inovatif, kreatif, ya. Mereka bisa keluar dari kotak nyaman, lalu mereka punya kegiatan misalnya berprestasi dalam penulisan artikel ilmiah di luar, kan? Kemudian bidang olahraga, bidang seni, sangat saya tunggu-tunggu ini. Saya mau kasih modal supaya mereka bisa ikut, gitu. Kalau urusan dosen itu biar diurus sama dekan-dekannya, tapi urusan mahasiswa itu urusan rektor. Ya, mahasiswa datang itu untuk rektor. Nah, jadi saya sangat menunggu, dan melalui podcast ini saya memberikan motivasi dan peluang yang sebesar-besarnya. Mari mahasiswa, jadilah agent of change yang kreatif, yang inovatif, membanggakan, bisa membawa misi IAIN Langsa ini menjadi pusat kajian keislaman yang unggul ke depan. Itu. Ya, itu. Jadi peran mahasiswa sebenarnya kita lihat cukup penting juga sebenarnya. Penting sekali, penting. Karena kalau misalkan para sivitas akademika nih, para kalangan dosen, para kalangan rektor ini kerja semua, sedangkan mahasiswa cuma nunggu kan gak elok juga. Ya jangan, mahasiswa itu nggak cukup hanya menunggu, proaktif. Kita masing-masing punya tugas dan peran ya untuk menjadikan lembaga pendidikan ini sebagai wadah dan sebagai tempat yang memberikan manfaat bagi orang lain semua. Nah, ini masa-masa mahasiswa ini kesempatan ya untuk menunjukkan potensinya, gitu. Jadi sejauh ini Pak Rektor, dari kalangan program studi itu kan yang baru saya dengar itu yang unggul tuh ada PIAUD. Iya, benar, betul. Dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Cuman untuk ke depan, tadi kan Pak Rektor ada sebut 5 yang udah ada input. Iya. Cuman kemungkinan siapa-siapa aja yang lulus ini udah tahu Pak Rektor? Yang ya sudah, begitu prodinya submit untuk melakukan reakreditasi, saya sampaikan kepada para dekan, jangan submit dulu kalau proyeksinya belum unggul. Nah, soal nanti unggul atau tidak, yang penting dari sekarang buat borang yang bagus, ya, lengkapi data-data semuanya, prestasi mahasiswanya dihimpun, prestasi dosennya dimasukkan, sehingga proyeksinya sudah unggul, silakan submit. Ya, karena untuk submit itu mahal loh. Pernah tahu nggak itu, mahasiswa itu pernah tahu nggak kalau submit satu prodi itu 55 juta. Itu. Jadi kalau kita submit tapi proyeksinya nggak unggul, rugi. Kita rugi. Jadi jangan jadikan borang akreditasi ini sebagai melepaskan kewajiban saja sebagai dekan, sebagai ketua jurusan. Ini harus diproyeksi unggul. Ini menjadi acuan kita untuk terus berbuat yang lebih baik ke depannya. Berdasarkan borang ini tentunya. Itu mahal itu. Nah, jadi ini sudah ada 5 yang submit. Nah, tentu saya memberikan apresiasi lewat media ini ya kepada para teman-teman di program studi atas kesungguhan dan semangat yang diberikan serta tanggung jawab ya akademiknya sehingga borang dapat disubmit. Saya menunggu borang-borang dari prodi-prodi yang lain tentunya. Oke, itu. Di fakultas Pak Rektor saya juga ngerasain hal yang sama, makanya saya tanya langsung sama Pak Rektor, perannya mahasiswa ini sebenarnya apa? Karena saya lihat dosen ini emang betul-betul serius di situ, apalagi dosen-dosen KPI kan, itu serius sekali masalah borang nih Pak Rektor. Sampai ada yang memang ya
mohon maaf istirahatnya kurang, apa Betul. segala macam. Mereka keseriusan terhadap borang ini ditunjukkan benar-benar Pak Rektor. Dan saya sebagai mahasiswa aja bisa menyadari itu. Nah, itulah makanya saya tanya sama Pak Rektor, kalau misalkan seserius ini untuk menuju ke UIN, apa harapan Pak Rektor? Pas UIN ini kita mau ngapain Pak Rektor? Oke. Dengan UIN ini kan proses transformasi ya. Dengan menjadi UIN tentu kita akan membuka banyak program-program studi lain sesuai dengan tuntutan kebutuhan dari masyarakat tentunya. Kita belum ada prodi umum ini ya. Ini misalnya kita menyiapkan kader-kader muslim yang siap misalnya untuk menjadi teknik mesin misalnya ya. Teknik mesin, ahli teknik mesin tapi punya semangat keislaman. Nah, nilai-nilainya itu yang kita rindukan itu di Aceh ini ya. Mereka misalnya ahli fotografi tapi ahli fotografi yang komit dengan nilai-nilai keislaman. Nah, kita juga belum punya misalnya accounting, ahli accounting tapi dia punya spirit keislaman yang baik, pemahaman Islam yang bagus itu. Nah, ini yang kita rindukan. Maka salah satu peluang kita ke depan jika sudah UIN, kita prodi sesuai dengan tuntutan masyarakat perkembangan zaman ya, bisa kita wadahi di lembaga perguruan tinggi ini. Kemudian yang kedua, tentu dengan menjadi UIN kita mendapatkan banyak kesempatan untuk berkolaborasi ya, dengan lembaga-lembaga pendidikan internasional, apalagi nasional itu. Karena alokasi anggaran pendidikannya tidak sama ya dengan IAIN apalagi STAIN. Nah, ini kendala kita selama ini kan itu, sumber daya manusia dan anggaran. Nah, itu. Perguruan-perguruan tinggi besar itu karena mereka didukung, ditopang oleh penganggaran yang besar serta manajemen yang bagus. Nah, itu yang kita harap begitu. Oke. Namun Pak Rektor, misalkan ya saya merasa kita udah emang harus ke sana, udah harus menuju UIN lah kita. Benar. Udah terlalu lama kita di IAIN nih Pak Rektor. Iya. Cuman kalau menurut dari Pak Rektor sendiri, saya kasih pertanyaan simpel, sudah pantaskah kita sekarang untuk ke UIN Pak Rektor? Iya. Ya, ini proses ya. Apakah sudah pantas? Sangat pantas. Kita punya lahan kosong luas. Ya, sayang kalau itu nggak dibuat bermanfaat, mendirikan gedung di tanah-tanah kosong itu untuk penambahan fakultas dan prodi misalnya. Kemudian hampir separuh dosen-dosen kita itu punya punya pengalaman kuliah di luar negeri. Nah, itu. Jadi apakah pantas menjadi UIN? Sangat pantas. Ya. Dosen-dosen kita itu nggak semuanya juga punya background hukum Islam atau hanya pendidikan Islam, enggak. Banyak sekali, bervarian. Nah, ini dosen-dosen seperti ini jika keahliannya itu nggak digali, nggak dituntut dalam sebuah penambahan prodi, juga sia-sia kan. Orang-orang pintar ini kita digaji oleh pemerintah tapi tidak dapat optimal dalam pelaksanaan tugas untuk sharing knowledge misalnya. Sayang. Pantas, sangat pantas. IAIN Langsa itu sudah sangat pantas untuk menjadi UIN. Berarti Pak Rektor, kalau memang Pak Rektor nilai memang kita udah pantas kali nih jadi UIN. Jadi untuk ke depan Pak Rektor berarti udah menyusun program-program atau rancangan-rancangan yang mana ini kan kita tahu sekarang udah habis masa anggaran, udah ditutup semua. Berarti tahun depan kita tetap harus kita tetap harus mendukung tinggi tentang akreditasi nggak Pak? Misalkan kayak tahun ini kan gara-gara kita input borang, program-program kami sebagai mahasiswa juga mendukung akreditasi tersebut. Cuman tahun depan apakah akan sama seperti itu? Apakah akan berbeda polanya Pak Rektor? Ya. Dalam kebijakan penganggaran, saya sudah berulang kali menyampaikan
Anggaran 2025 itu kalau tidak linear, tidak bersentuhan dengan upaya menjadi prodi unggul, hapus. Lakukan revisi. Siapa yang menjamin ini? Saya instruksikan demikian. Anggaran akan saya tanda tangani kalau sudah diokekan oleh lembaga penjamin mutu. Jadi LPM itu bertanggung jawab memastikan bahwa program yang akan masuk dalam DIPA itu bersentuhan langsung atau support dengan akreditasi unggul. Nah, itu dari segi program. Dari segi penganggaran, apakah anggaran ini cukup atau tidak? Apakah ini efektif atau tidak untuk dilakukan? Saya libatkan SPI, ya, Satuan Pengawas Internal. Itu KPK-nya kampus itu. Jadi dari segi program kerja diaudit oleh lembaga penjamin mutu, adapun dari penganggaran itu akan diaudit oleh Satuan Pengawas Internal. Nah, setelah mereka mereka ACC, saya tanda tangan, lalu keluarlah DIPA. Nah, itu untuk mengkonfirmasi bahwa anggaran 2025 harus bersentuhan langsung untuk capaian prodi unggul. Begitu. Oh, berarti kan kalau kayak gitu kan makin terasa perannya mahasiswa itu, Pak Rektor. Benar, betul. Kami dari segi kegiatan aja emang harus mendukung nih. Iya. Program-program yang memang kita menuju unggul nih bersentuhan langsung. Iya. Kayak gitu kan makin terasa perannya. Tapi kalau menurut Pak Rektor sendiri sejauh mana? Kan kita baru setahun nih menerapkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Karena saya merasakan juga ya baru tahun ini gitu, semenjak Pak Rektor naik, kita membuat kegiatan-kegiatan yang skalanya ada skala nasional, ada yang skala internasional. Yeah. Cuman kalau menurut Pak Rektor sendiri tahun depan ada yang berbeda nggak dikit gitu? Apa justru sama percis dengan pola tahun lalu? Perbedaannya paling tidak 3 hal ya. Yang pertama dari segi program kerja kita diaudit oleh SPI dan LPM yang sebelumnya tidak demikian. Nah itu, jadi pola ya, itu bicara pola bahwa anggaran dan program itu diaudit oleh 2 lembaga besar, SPI dan LPM. Itu perbedaan pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, dalam 3 bulan pertama penganggaran itu nanti akan kita evaluasi. Siapa yang terlibat? Ya termasuk Ormawa. Ormawa akan ikut mengevaluasi apakah anggaran yang dialokasikan untuk mahasiswa efektif atau tidak, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Nah itu. Jadi kita buka ruang untuk revisi. Nah, kemudian yang perbedaan yang ketiga, bahwa program kerja ini memang fokus, ya, fokus bukan untuk misi-misi yang lain, tapi tahun depan ini adalah tahun akreditasi namanya. Jadi tahun akreditasi, uang itu anggaran yang kita terima baik yang bersumber dari PNBP maupun yang bersumber dari pusat, itu akan kita alokasikan untuk pencapaian akreditasi unggul. Itu 3 aja. Dan kalau emang 3 itu Pak Rektor, ya emang saya harapkan ya benar-benar jalan lah semua itu. Insya Allah. Dari mulai adanya LPM tadi dan SPI kerja sama evaluasi. Evaluasi ini paling penting menurut saya, nih, Pak Rektor. Betul. Karena tahun lalu ketika nggak dibuka ruang itu kan kami mahasiswa kan memiliki beberapa kendala lah. Karena nggak adanya evaluasi ini, Pak Rektor. Cuman saya harap kalau emang tahun depan seperti itu ya dilaksanakan Pak Rektor. Ya. Kita sama-sama ya, mahasiswa, dosen, kemudian para pengelola, kita sama-sama mewujudkan anggaran ini bersifat transparan, dikelola transparan, efektif, efisien, dan berdaya guna tentunya. Oke. Kita udah masuk terlalu dalam nih Pak Rektor di bahasan anggaran. Kita lompat lagi ke atas nih Pak. Ya, silakan. Mencapai tujuan visi misi kampus. Dalam pembentukan visi misi itu Pak Rektor, itu emang optimisme dari seorang rektor sendiri atau ini hasil diskusi dari beberapa banyak pihak gitu Pak Rektor?
Ya. Jadi visi misi itu datang dari sebuah pemikiran mendalam ketika saya waktu itu belum menjadi rektor. Nah itu. Menarik. Tapi terus setelah menjadi rektor, keinginan itu menjadi pusat kajian keislaman yang unggul itu terus saya sosialisasikan kepada teman-teman, sosialisasikan baik dari tingkat wakil rektor sampai dengan ketua jurusan. Nah kemudian ya tugas setelah kalau visi itu sudah disampaikan itu menjadi tugas bersama. Nah bagaimana untuk mencapainya? Maka ada namanya kinerja. Jadi semua dosen itu dan semua pengelola itu mereka punya laporan kinerja untuk akhir tahun. Apakah mereka sudah melakukan hal-hal yang tadi untuk mendukung tercapainya visi. Nah itu kita evaluasi. Kemudian kita juga mendialogkan visi ini, memberitakan kepada mahasiswa baik lewat jalur-jalur media-media elektronik maupun tertulis. Kemudian kita libatkan stakeholder, para alumni untuk mengetahui visi dan misi ini. Nah dari situlah kemudian muncul program kerja. Nah jika ternyata ada program kerja yang tidak linear dengan visi misi, ya silakan disampaikan. Dimana itulah makanya ada ruang jajak pendapat, ruang komunikasi, dialog itu ya bisa dalam bentuk rapat kerja, bisa juga dalam rapat koordinasi. Jadi itu harus dilakukan secara fleksibel dan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan tentunya gitu. Dalam proses penerapan visi misi yang memang cukup besar itu tahun ini gimana Pak Rektor? Dari hubungan Pak Rektor dengan kalangan dosen-dosen yang lain, apakah ada banyak kendala gitu Pak Rektor dalam penerapan visi misi ini? Apa ada yang nggak sejalan atau gimana gitu Pak Rektor? Oke, ya tentu namanya tahun transisi ya. Tentu kita harus banyak belajar dan saya juga banyak belajar dalam dalam dinamika mengelola kampus ya. Yang nggak bisa sejalan ya sudah dirumahkan saja, biar jangan mengganggu ya, masuk rumah aja, tinggal di rumah aja. Nah, jadi itu sehingga ini bisa cepat jalan ini. Kalau saya itu sih kayak kereta api aja, siapapun yang mengganggu di depan itu ya abra aja terus. Yang penting kereta api sampai pada waktu yang tepat di tujuan tertentu gitu. Dan saya juga terima kasih sebanyak sama Pak Rektor karena ya banyak kebijakan-kebijakan yang akhirnya Pak Rektor ambil untuk kebaikan bersama di kampus ini. Yeah. Dan untuk pencapaian visi misi itu saya kira cukup penting memang, apalagi kita lihat di masa transisi juga. Ini ya gimana mau kita bilang ini nggak kolektif, ini nggak bersama, itu kan ini lagi masa transisi. Yeah. Itu keputusan yang tepat Pak Rektor. Dan saya juga merasakan apa yang terjadi setahun belakangan ini di kampus. Ya walaupun saya baru 2 tahun, cuman kan efek masa transisi itu benar-benar saya rasakan sebagai mahasiswa Pak Rektor. Yeah. Adanya pihak ini, ada pihak itu, cuman sekali lagi Pak Rektor, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak atas kinerja Pak Rektor setahun ini. Yeah. Dan saya juga harapkan Pak Rektor terus melakukan hal-hal besar, terus membuat kebijakan-kebijakan yang mana itu menenangkan kami sebagai mahasiswa dan dosen dan para kalangan dosen tentunya saling bekerja sama untuk mewujudkan visi-visi Pak Rektor yang cukup besar ini. Yeah. Dan mungkin Pak Rektor untuk penutup segmen kita pada hari ini, ada nggak pesan dan kesan Pak Rektor untuk kampus kita tercinta tentunya? Oke. Saya mulai untuk para dosen dan sivitas akademika ya. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita tegakkan, mari kita implementasikan budaya-budaya kerja profesional untuk mendukung tercapainya visi misi Yayan Langsa menjadi pusat kajian keislaman yang unggul pada tingkat ASEAN. Kepada para mahasiswa sebagai agent of change,
kreatif, yang inovatif, juga untuk mendukung terwujudnya Yayan Langsa sebagai lembaga pendidikan tinggi keislaman yang unggul di tingkat ASEAN. Terima kasih. Mungkin itu aja lah Pak Rektor. Oke. Terima kasih banyak. Udah jam 11 juga Pak Rektor kan? Iya. Cukup lama kita berbicara Pak Rektor. Jadi mungkin hari ini di segmen tripod ini cukup sekian aja Pak Rektor. Ini juga episode pertama Pak Rektor. Iya. Jangan sampai berakhir di sini. Ini harus menjadi starting untuk melangkah pada tripod berikutnya. Iya. Ya. Oke. Pak Rektor berikutnya tentu. Iya, betul. Terima kasih ya atas kebersamaannya pada siang hari ini. Saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, hari ini jangan lupa ditonton sampai habis. Ini teman-teman kalau misalkan udah lihat hari ini, udah lihat detik ini, berarti kawan-kawan saya harapkan udah melihat 30 menit yang ke belakang, 10 menit yang ke belakang, bahkan 5 menit yang ke belakang. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe YouTube kami, YouTube Islamic Broadcasting Project, yang mana nantikan episode-episode kami selanjutnya. Kami ada Rubik, kami ada tripod, dan kami banyak segmen-segmen lain yang bahkan tidak kawan-kawan sangka, tidak kawan-kawan perkirakan hal itu. Jadi banyaknya program-program kami saya harapkan untuk di-subscribe, untuk di-like, dan jangan lupa share ke kawan-kawannya. Apalagi mahasiswa Yayan Langsa, ini jangan lupa di-share ke kawan-kawannya. Kita lihat sejauh mana Rektor membuka apa aja yang menjadi visi misi, bagaimana akreditasi kampus sudah berkembang sejauh ini, dan gimana apa yang terjadi setahun kebelakangan ini. Jadi seperti itu. Kawan-kawan, saya ingatkan kembali jangan lupa subscribe. Demikian saja segmen hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.